Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin melanjutkan kembali pembahasan soal wawancara untuk seleksi P3. Wawancara ini untuk kategori P2, P3 maupun P4. Soal yang pertama. Menurut saya sikap yang harus ditunjukkan seorang ASN adalah A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Berintegrasi dan memberikan nilai yang lebih. C. Bersikap jujur dan profesional. D. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Jawabannya adalah ya, berintegritas dan memberikan nilai yang lebih. Soal nomor 2. Nilai yang paling jujur dijunjung tinggi oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki hal tersebut? Saya saat ini mungkin belum sepenuhnya berintegrasi atau berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk selalu berintegritas di setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas saat orang-orang sekitar kita atau seorang sekitar saya tidak melakukannya. C. Saya tidak pernah konsisten berintegritas, namun saya juga tidak bermaksud berperilaku menyimpang. D. Saya orangnya berintegritas namun kadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jawabannya, poin yang paling tinggi adalah A. Saya mungkin belum sepenuhnya memiliki integritas, namun saya akan selalu berupaya untuk selalu berintegritas di setiap perilaku saya. Lanjut soal nomor 3. Ketika Anda membeli beberapa kosmetik, Anda menemukan bahwa ada salah satu barang yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanjaan yang memang tidak terhitung dalam struk pembelanjanya. Sikap Anda adalah A. Mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. B. Meminta kasir untuk menghitung kembali pembelanjaan karena ada barang yang belum masuk dalam struk. C. Langsung membawanya pulang. Dan D. Mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Jawabannya adalah D. Mengembalikan produk tersebut dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya produk tersebut. Ini berarti bentuk suatu kejujuran. Soal nomor 4. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kantor pada hari libur. Saya tidak sengaja menabrakkan mobil tersebut, maka tindakan saya adalah dalam situasi ini A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak ada seorang pun tahu bahwa saya yang menggunakan. B. Melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkannya kepada pimpinan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Ini ada dua jawaban yang paling bagus antara B dan D. Yang memiliki poin tinggi adalah D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel dan melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Lanjut soal nomor 5. Apakah Anda siap menerima konsekuensi pekerjaan ASN ini nantinya? Saya ulang lagi. Apakah Anda siap menerima konsekuensi pekerjaan ASN nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan, saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama dan rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Dan D. Sebelum melamar saya sudah mencari tahu informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap sejak dari awal. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 6. Saya dipercaya mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dirahasiakan.
ketika saya berada di antara teman-teman sekantor, maka saya ini berarti ada suatu tindakan kita yang harus merahasiakan. Saya suka akan membuka informasi agar dapat menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas ya saya baru. B. Tetap menjaga rahasia meskipun temannya mendesak untuk bertanya. C. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. D. Saya akan marah ketika ditanya tentang tugas baru. Jawabannya adalah B. Saya tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman saya mendesak untuk bertanya tentang tugas yang ditugaskan pada kita. Lanjut soal nomor 7. Jika Anda diterima sebagai ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan gaji lebih tinggi, saya akan langsung resign. C. Bekerja hingga sampai pensiun meskipun saya memiliki pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Jawabannya adalah D. Saya akan ikut jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Soal nomor 8. Terjadi keevaluasi perubahan jam kerja 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar setiap terselesaikan, maka hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpin adalah menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberi usulan mengembalikan menjadi aturan 6 hari kerja. B. Pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada karyawan agar menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dan D. Menjalankan perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Jawabannya adalah ini Anda sebagai pemimpin. Berarti kita bisa memberikan perintah atau koordinasi. Jawabannya adalah C. Memberikan koordinasi pada karyawan agar menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Soal nomor 9. Apakah Anda membuat daftar urgensi dan prioritas pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. A. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tapi selalu terekam dalam ingatan saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai yang terdekat terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk bahan pertimbangan keputusan. Jawabannya adalah ya. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran deadline. Soal nomor 10. Apakah Anda sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol, pengawas dan memegang tanggung jawab penuh atas tugas yang saya delegasikan. B. Saya akan mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian lagi kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting pada saya. Dan D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf saya. Jawabannya adalah kalau kita sebagai pemimpin di sini kita memiliki sebagai pengontrol saja. Jadi A jawabannya. Demikian pembahasan dari saya soal wawancara ini untuk semua kategori baik P2, P3 maupun P4. Semoga teman-teman mendapatkan poin 40 maksimal di seleksi wawancara ini dan soal ini dapat membantu teman-teman melaksanakan ujian. Amin. Terima kasih telah subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.